Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elvira Kusnianti dari kelompok keilmuan aljabar FMIPA ITB. Kali ini pembahasan kita mengenai fungsi kuadrat. Pertama-tama kita lihat dulu mengapa fungsi kuadrat itu merupakan salah satu fungsi yang penting khususnya untuk dikenalkan pada tingkat sekolah menengah, baik sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Nah, fungsi kuadrat yang pertama menjadi fondasi untuk matematika lanjutan. Kita tahu bahwa pelajaran-pelajaran matematika pada tingkat lanjut, misalnya kalkulus, itu seringkali kita menemukan fungsi kuadrat. Sehingga fungsi kuadrat ini sangat penting untuk dikenalkan pada tingkat sekolah. Nah, yang kedua, banyak sekali fenomena-fenomena di dunia nyata itu kita bisa kaitkan dengan fungsi kuadrat. Contohnya yang pertama itu gerak parabola. Gerak parabola kita tahu misalnya bola dilempar atau misalnya air mancur itu mengikuti pola fungsi kuadrat. Juga misalnya pada teknik dan desain kita tahu ada beberapa bangunan yang mengikuti pola fungsi kuadrat. Contohnya adalah jembatan lengkung. Dan selanjutnya dengan konsep fungsi kuadrat kita juga melatih pemahaman pola dan kesimetrian pada siswa. Di mana di fungsi kuadrat kita nanti akan mengenal adanya sumbu simetri dan kemudian puncak dari grafik parabola yang kita punya. Kita beralih pada apa itu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah salah satu fungsi dalam matematika yang memiliki bentuk umum yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Di mana yang kita punya di sini A, B, dan C-nya merupakan bilangan real dan tentunya A tidak boleh 0. A biasa disebut sebagai koefisien dari x kuadrat dan kemudian B di sini adalah koefisien dari x, sedangkan bilangan C sering disebut sebagai konstan atau konstanta. Ini adalah salah satu contoh grafik fungsi kuadrat di mana kita punya fx sama dengan x kuadrat ditambah 1, grafiknya berbentuk parabola yang membuka ke atas. Karena di sini koefisien dari x kuadrat bernilai 1, yaitu a lebih besar daripada 0, sehingga grafiknya membuka ke atas. Sedangkan contoh yang kedua, di sini kita punya fx sama dengan minus 2x kuadrat ditambah 8x dikurang 6. Di sini kita punya a-nya adalah minus 2 kurang dari 0, sehingga grafik fungsi kuadrat yang kita punya merupakan parabola yang membuka ke bawah. Materi mengenai fungsi kuadrat seringkali yang dibahas adalah mengenai bagaimana mencari akar persamaan atau akar dari fungsi kuadrat tersebut. Kita mulai dari apa itu akar. Akar dari fungsi kuadrat, misalnya kita punya fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Akar itu adalah semua nilai x yang memenuhi persamaan fx sama dengan 0. Atau dengan kata lain, akar adalah solusi dari persamaan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, kalau kita melihat dari grafik fungsi kuadrat, akar itu adalah nilai x ketika grafik fungsinya menyentuh atau memotong sumbu x. Karena ini adalah merupakan fungsi kuadrat, maka fungsi kuadrat itu paling banyak memiliki dua buah akar yang merupakan bilangan real. Contohnya di sini yang kita punya fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3, kita lihat bahwa grafik fungsi parabola tersebut memotong sumbu x di dua titik yang berbeda, yaitu di x sama dengan 1 dan kemudian di x sama dengan 3. Sehingga kita bisa bilang bahwa contoh fungsi kuadrat yang kita punya ini memiliki dua akar real yang berbeda, yaitu 1 dan 3. Kita akan melihat bagaimana proses menemukan persamaan untuk memperoleh akar dari persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat. Misalkan kita punya ax kuadrat sama dengan bx ditambah c sama dengan 0. Ini sama artinya dengan membagi kedua ruas dengan bilangan a, karena a-nya tentunya tidak 0. Maka kita punya x kuadrat ditambah b per a, x, ditambah c per a sama dengan 0. Dan kemudian sebagai triknya kita akan memisalkan bahwa x itu adalah z
dikurangi B per 2A, dengan Z ini adalah variabel pemisalan yang lain. Nah, sehingga kalau kita substitusikan nilai Z min B per 2A ini pada persamaan yang tadi, kita akan peroleh sebagai berikut. Bisa dilihat di sini bahwa X-nya disubstitusi atau diganti dengan Z min B per 2A. Dan kemudian kita sederhanakan persamaan ini sehingga kita peroleh sebagai berikut. Di sini bisa dilihat bahwa suku kedua dan suku ketiga itu persis sama sehingga saling menghilangkan. Yang satu minus, yang satu positif, sehingga saling menghilangkan. Sehingga persamaan yang kita punya adalah sebagai berikut. Jika kita tambahkan kedua ruas dengan hal yang sama dan kemudian kita akarkan kedua ruas sehingga kita punya Z itu adalah plus minus dari akar B kuadrat min 4 dikali A dikali C dibagi 4A kuadrat. Atau dengan kata lain, kalau kita ganti kembali bahwa Z-nya adalah X ditambah B per 2A, kita peroleh sebagai berikut, sehingga akhirnya kita peroleh bahwa X yang memenuhi persamaan yang awal itu adalah X dengan nilai min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, atau biasa anak-anak mengenalnya dengan rumus ABC begitu. Nah, jadi ternyata untuk mencari akar persamaan kuadrat kita temukan rumus sebagai berikut. Misalkan kita punya fx-nya adalah persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat ax kuadrat plus bx plus c, maka nilai x yang memenuhi fx sama dengan 0 atau akarnya itu adalah x yang nilainya demikian. Dan tentunya perlu diperhatikan di sini bahwa nilai X ini akan terdefinisi jika bagian yang ada di dalam akar, yaitu B kuadrat min 4AC itu adalah tak negatif atau bernilai lebih besar sama dengan 0. Karena kalau kita punya dia adalah bilangan negatif, kita tidak akan pernah memiliki bilangan real akar dari negatif. Itu bukan bilangan real, melainkan bilangan kompleks. Sehingga bisa kita simpulkan, jika nilai diskriminan D, kita sebut ini adalah nilai diskriminan biasanya, yaitu B kuadrat min 4AC tadi, maka nilai diskriminan ini bisa menandakan banyaknya akar dan kemudian jenis atau jenis bilangan dari akar tersebut. Nah, yang pertama, jika diskriminannya lebih besar dari 0, maka bisa kita simpulkan akan terdapat dua akar real yang berbeda. Karena di sini nilai X-nya akan bernilai minus B plus minus sesuatu yang real juga. Begitu. Sehingga nilai X-nya akan ada dua. Minus B ditambah akar D per 2A dan kemudian yang satunya adalah minus B dikurang akar D per 2A. Kemudian yang kedua, jika nilai diskriminannya 0, maka kita sebut bahwa fungsi kuadrat yang kita punya itu memiliki dua akar real yang sama atau biasa dikenal sebagai akar kembar, atau bisa disebut juga satu akar real. Karena di sini berarti akarnya adalah minus B per 2A saja, karena suku yang plus minus itu adalah 0. Nah, kemudian yang ketiga, jika nilai diskriminannya itu kurang dari 0, maka kita sebut bahwa persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat tersebut tidak memiliki akar real atau akarnya sebetulnya adalah bilangan kompleks. Sebagai contoh di sini adalah fungsi fx sama dengan minus 2x kuadrat ditambah 8x dikurang 6. Kita hitung nilai diskriminannya, ternyata 16, yaitu lebih besar dari 0. Maka fungsi ini memiliki dua akar real yang berbeda, yaitu 1 dan 3. Kalau kita plot atau gambarkan grafik fungsinya, bisa dilihat di sini bahwa grafik fungsinya memotong sumbu X di dua titik yang berbeda, yaitu di 1 dan di 3. Kemudian contoh yang lain, misalnya fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 1, kita hitung nilai diskriminannya, yaitu 0. Nah, maka di sini fungsi tersebut memiliki satu akar real atau dua akar real yang kembar, yaitu 1.
Nah, sejalan dengan kalau kita plot grafiknya, maka grafiknya di sini akan memotong atau menyentuh sumbu X hanya pada satu titik, yaitu dalam hal ini adalah di titik X sama dengan 1. Nah, kemudian contoh yang terakhir, kalau kita punya fx sama dengan x kuadrat ditambah 1, nilai diskriminan dari fungsi kuadrat ini adalah minus 4, kurang dari 0, sehingga kita bisa simpulkan bahwa fungsi kuadrat ini tidak memiliki akar real. Kita lihat grafiknya, bahwa grafiknya itu berada pada daerah di atas sumbu X dan tidak pernah menyentuh sumbu X, begitu ya. Dari 1 sampai seterusnya ini tidak pernah menyentuh sumbu X. Berarti kita tidak pernah menemukan X sehingga fx-nya bernilai 0 atau yaitu tidak punya akar real. Sekian penjelasan mengenai fungsi kuadrat. Kita akan lanjutkan untuk materi selanjutnya. Terima kasih.